Sudah jalani persidangan soal tanahnya, Nirina menyatakan siap untuk hadapi rintangan. Selain rintangan dari lawan di persidangan, mantan VJ MTV ini juga bakal menghadapi nyerinya fisik. Ia menjelaskan kondisi tangan kanan yang dibungkus penyangga tangan saat menghadiri sidang kasus mafia tanah di Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Diketahui, tangan Nirina Zubir diduga mengalami keretakan. Sampai pada akhirnya diputuskan butuh waktu pemulihan lebih lama. Bagaimana kelanjutannya? Simak video selanjutnya. Sidang hari ini lumayan melelahkan ya, karena sebenarnya saksinya tadinya ada 4, tapi ternyata yang datang hanya 3. Nah, yang satu itu kan sebenarnya pasangan suami istri, jadi waktu persidangan dilakukan bareng tuh lumayan efisien, waktunya cepat. Tapi giliran waktu kakak saya, oh my god, itu lama sekali. Terus lawyernya bertanyanya masih sama seperti minggu lalu gitu. Malah mungkin hari ini kayaknya lebih on deh semuanya. Lebih pada bersemangat ya semuanya ya, sampai berulang kali ditanya lagi pertanyaan yang sama kayak almost kayak ya tahu sih mungkin mau nyerang psikis ya gitu loh. Tapi ya udah kita berikan aja itu panggungnya mereka, waktunya mereka. Cuman sayang sekali ada satu saksi yang belum hadir. Sebenarnya itu lumayan sih buat kita, lumayan penting sekali untuk dihadirkan, untuk kita juga mengungkap gitu loh. Karena kan di sini juga perannya dia untuk membersihkan namanya dia juga dan mengungkap maksudnya apa yang pernah dia ceritakan ke kita dan apa yang sebenarnya terjadi gitu loh. Dan ya itu tadi, dan sebenarnya saya juga lagi punya perasaan nggak nyamannya tuh kayak oke, kita tuh sekarang lagi digiring opini gitu kan, seakan-akan anaknya Ibu Cut sudah menerima aliran dana dari hasil penjualan. Tadi dulu, ini apaan sih? Ini kan sebenarnya urusan ibu dan anak ya gitu loh. Tapi kayak lagi digiring opini ke situ gitu. Oke, fine. Tapi satu hal lagi yang selalu dipertanyakan adalah tentang surat kuasa jual yang dijadikan dasar ini semua jadi terjadi gitu loh. Tapi kan sebenarnya itu tidak berkorelasi dengan yang sebenarnya sekarang yang terjadi. Kuasa jual itu kan tidak ada hubungannya dengan akhirnya lo bisa menjual apa kuasa jual tuh mengganti nama gitu. Maksudnya kuasa jual dalam kasus ini tidak ada sangkut pautnya dengan perubahan nama gitu, mengganti nama. Jadi kan di sini, nah itu tadi yang saya katakan bahwa mereka lagi menggiring opini gitu. It's okay, yuk kita hadapin sama-sama. Tapi intinya adalah ini hubungan, dan tadi mau nyerang psikis yang berapa kali Anda bertemu sama ibu, oh my god gitu, melelahkan sekali ya gitu. Dan ditambah lagi adalah memang mungkin tujuannya itu membuat kami juga jadi emosional apa segala macam. Gak apa-apa, kita hadapin kok, bring it on. Kita juga masih maksudnya bersemangat menghadapi ini semua dan gak sabar untuk membuktikan kebenaran yang ada-adanya gitu loh. Jadi for now alhamdulillah lancar persidangannya. Hanya itu tadi aja sih, berkali-kali digiring opininya kuasa dalam kasus ini ya, kuasa jual itu tidak ada sangkut pautnya dengan akhirnya Anda merubah nama dari sertifikat yang tadinya milik kami, milik ibu kami, menjadi Riri Kasmita dan juga suaminya gitu. Nggak ada hubungannya. Katanya mau ngaku sok anak angkat lah, apalah segala macam, nggak ada. Mau keberatan apa-apa silakan, tapi kita tunggu waktunya sampai Anda yang bersaksi. Dan ayo, di bawah Al-Quran ya, kamu disumpah. Coba kamu kasih tahu sejujur-jujur. Kalau kamu masih berkelit juga dan kamu masih bohong juga, ya udah itu urusan kamu dan Tuhan. Tapi kuasa jual itu turun dari pihak keluarga tuh? Kuasa jual itu nggak ada, itu maksudnya itu semua rekayasa, kan sudah dijelaskan. Makanya jadi kayak dokumen itu ada, tapi terus kemudian isinya nggak benar dan sudah sudah diakui oleh kita juga udah ngecek dari lapor, semua surat-surat itu kan juga tidak identik kan tanda tangannya gitu. Jadi ya itu cepetan gitu, kayak memang sih melelahkan, udah pasti kita juga udah pada nyiapin fisik dan mental gitu. Cuman bener-bener saya tuh nggak sabar sampai orang-orang ini dibawa Al-Quran. Coba kalian memberikan pernyataan. Kalau saya kemarin dan kakak-kakak saya sampai hari ini juga kita sudah dibawa Quran dan memang kita menerangkan apa adanya dan apa yang memang sebenarnya terjadi. Saya nggak sabar sampai ini orang-orang ini coba kasih statement di bawah Al-Quran. Masih berani nggak berkelit dan masih berani nggak bilang keberatan.
Berarti kan Nirina yang surat kuasa yang dijadikan senjata berkali-kali Iya. oleh pengacaranya ini, Iya. berarti itu memang sudah dipastikan palsu ya? Kan diakui sama Surat Cito yang bilang. Iya. Cito bilang yang kemarin-kemarin itu bukti-bukti, kwitansi, BPN, termasuk juga surat kuasa itu palsu. Rekayasanya Yang dibuat sama Farida. itu Farida dan Riri. Farida dan Riri. Iya. Dan saya tambahin lagi ya, di antara saksi hari ini itu sebenarnya yang selain kakak saya yang lebih krusial itu yang 2 orang tadi. Ibu Chandra Betty dan Bapak Rudolf Gahinsa. Mereka tuh pasangan laki istri. Nggak pernah ketemu, nggak pernah kenal dengan semua tersangka, tidak pernah nerima uang, di mana dibilang Riri itu sudah membeli dari si Ibu Chandra Betty ini, dari pasangan ini. Jadi benar-benar sebenarnya buat kami itu sudah jelas ya, orang yang tidak pernah bertemu dan tidak mengenal tapi namanya dibalik namakan. Suaminya itu disebut siapa namanya di akte KJP. Namanya beda lah, Namanya dari bukan yang dari Pak Rudolf ini. Jadi ya ini hari ini ya buat kami untuk memuaskan. untuk pemuaskan tapi ya let's go. Saya nggak sabar sampai mereka semua dibawa Al-Quran ditumpah. Ini kesaksian ahli udah memberatkan pihak terdakwa ya. Ya kan, tadi kan juga akhirnya mereka tidak pernah bertemu. mereka tidak pernah bertemu dengan Riri tidak pernah bertemu, tidak pernah dihadirkan. Kalau bikin AJD kan mesti ada datang dan tidak pernah dihubungin dan tidak pernah menerima uang dari Ririnya kalau dibilang dia membeli kan tidak pernah. Dan buktinya juga akhirnya mereka tidak berkelit kan, nggak bisa berkelit juga karena mau gimana, emang benar tidak pernah kenal dan tidak pernah terjadi. Jadi buat kami hari ini cukup menenangkan, kami memiliki saksi Tante Chandra Betty dan juga Om Rudolf. Terima kasih untuk kesaksiannya. Dan ya udah, masih ada minggu depan lagi, let's do this. Dan bahkan tadi saya hari ini juga dapat ada DM dari netizen yang juga mengatakan ternyata pada saat saya lagi ada di Persidangan ini di Pengadilan Negeri Jakarta Barat, ternyata di waktu yang bersamaan ada orang juga yang berkasus atas nama Farida juga di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Ya udah, ini membuat aku jadi tambah semangat. Bring it on, ayo let's go. Kita benar-benar kawal terus, berantas kasus mafia tanah. Kita pokoknya sama-sama deh gitu. Karena yuk kita bikin jerah orang-orang yang memang menyalahgunakan ini semua gitu. Dan sekali lagi saya selalu menitik beratkan adalah semoga mereka ini, para terdakwa ini dituntut setinggi-tingginya dan dihukum seberat-beratnya. Dan diberikan efek jerah ya semuanya ya. Ya akan menghadirkan berapa saksi lagi mungkin di pekan-pekan? masih banyak. Masih banyak sih, tapi kami juga sebenarnya masih penasaran sama hartanya mereka ya. Masih kemana nih? Karena dari kemarin ditanyainnya anak-anak nerima dana. Kenapa sih pertanyaannya nggak kebalik lagi? Mana? Kalau memang ini kalian menerima istilahnya dikasih surat kuasa jual, mana aliran dananya dikemanain, kemana duit-duitnya? Dan kalau memang ini sekarang saya yang lagi pertanyaan berat adalah nih saudara yang berinisial C yang tadi harusnya hari ini menjadi saksi, itu harusnya dia juga menjadi, ada beberapa nama ya yang akan menjadi tersangka susulan, tapi sampai detik ini kok belum ada ya, termasuk para fundernya. Tolong para penyidik, tolong para polisi gitu, kita lanjutkan lagi dong biar ini jadi cepat lagi semuanya dan terungkap lebih apa lagi ya istilahnya, lebih terang lagi gitu, karena ini ada fundernya, tidak mungkin tidak, karena nominalnya ini besar sekali. Dan Riri adalah seseorang yang baru datang dari daerah berapa tahun yang lalu. Wow, masa dalam semalam dia bisa langsung membiayai ini semua gitu kan. Teman-teman polisi kemarin sudah mengatakan kepada saya dan teman-teman penyidik ada tersangka tambahan. Mana? Ini kita udah jalan persidangannya tapi belum juga. Kami tunggu ya. Jadi mohon kinerjanya dipercepat lagi supaya yuk kita cepat-cepat buktikan kasus mafia tanah ini dan kita berantas sama-sama. Ya, nah itu dia ya. Di sini tuh nggak tahu ya, maksudnya kayak tadi aja tidak hadir karena katanya di undangannya terlalu mendadak, katanya begitu. Jadi ya I don't know, kita cuma bisa bersabar hati dan berdoa dan berharap bahwa terpanggillah hati nuraninya untuk datang dan menjelaskan ini semua. Dan juga kan mudah-mudahan bisa meringankan nama Anda. Cepetan deh, ayo. Ya hitung tangannya. Ini udah lama sih sebenarnya, dari kemarin itu kan dari yang
udah dari beberapa saat yang lalu sih, tapi ternyata mungkin ke bawah stres kali ya, ke bawah stres malah jadi yang lain tuh jadi kemarin melakukan lagi MRI, ternyata kayaknya kemungkinan ada retak gitu loh. Tapi ya nggak apa-apa, dalam situasi saya seperti ini pun saya masih tetap datang ke sini, saya masih tetap bersemangat bersama kakak-kakak saya menyelesaikan kasus mafia tanah ini. Jadi jangan khawatir, teman-teman lainnya yang juga menghadapi hal yang sama, laporkan, kita sama-sama berantas ini semua dan kita berikan efek jerah. Semoga hal seperti ini tidak terulang lagi dan benar-benar orang takut untuk melakukan hal seperti ini. Oke? Itu sebabnya apa, Kak? Penyebabnya apa retaknya? Jatuh bersepeda. Tapi udah lama sih, udah lama. Udah lama. Udah lama tapi ya gitu. Tadinya nggak terlalu berasa, tapi mungkin karena lagi ini kepikiran jadi ya udah kemana-mana jadinya. Ada tulisannya tuh Kak. Udah beres. Itu ada orangnya di belakang. Seperti apa sebagai Ya pasti kita bersama keluarga semua kakak beradik menantu semuanya juga bersatu di sini untuk benar-benar membela hak orang tua dan ibu dan bapak mertua kami. Kok kami mereka? Ya maksudnya kita di sini satu suara dan makanya kalau mereka mencoba menuduh apa segala macam, ya udah keluarin aja semuanya. Nggak kita akan mundur, kita nggak akan mundur. Udah itu aja ya. Oh, ini buat hari ini manggung buat persidangan hari ini, dan ini anakku yang laki-laki. Mereka semua juga mendoakan, mereka juga tahu kasus ini sedang bergulir dan mereka sangat sedih ini terjadi sama neneknya gitu kan. Jadi mereka tahu, kita semua selalu update gitu. Jadi ya semoga semuanya lancar sampai akhir nanti dan yang baik-baik berpihak kepada kami sekeluarga. Oke? depan bakalan datang juga. Harus dong, harus. Yang Jadi kita lain- kawal terus. Nah pokoknya kita kawal terus, dan di sini aku menunjukkan bahwa maksudnya gini, kerjaan siapa sih yang nggak butuh kerjaan, siapa yang tidak butuh pendapatan, tapi kembali lagi ini menunjukkan kegigihan kami sekeluarga bahwa yes, kita akan terus mengawal ini, kita akan terus